Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Nurmaya Saro dengan NPM 1910631050 dari kelas 5F akan menjelaskan mengenai perkalian titik dan perkalian silang dua vektor. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau biasa disebut dengan dot product. Misalnya di sini diketahui dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Nah, perkalian titik antara dua vektor ini dituliskan sebagai vektor A dot vektor B. Hasil dari perkalian titik adalah skalar. Nah, di sini misalnya diketahui dua vektor di R2 yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A sama dengan A1I ditambah A2J. Vektor B sama dengan B1I ditambah B2J. Maka untuk menghitung perkalian titik antara dua vektor ini, kita bisa mengalihkan komponen-komponen yang bersesuaiannya, lalu dijumlahkan. Yang berarti A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2. Lalu selanjutnya misalnya terdapat dua vektor di R3 yaitu vektor A dan vektor B. Maka untuk mencari perkalian titiknya sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan komponen-komponen vektor yang bersesuaiannya. Yang berarti A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Selanjutnya terdapat sifat-sifat perkalian titik. Nah, di sini misalnya terdapat tiga vektor yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Dan M adalah bilangan real. Maka berlaku yang pertama adalah vektor A dot vektor A sama dengan panjang dari vektor A kuadrat. Lalu sifat berikutnya yaitu vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A, yang berarti perkalian titik ini berlaku hukum komutatif. Lalu untuk berikutnya, vektor A dot vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Nah, di sini berarti berlaku hukum distributif. Lalu selanjutnya, di sini ada M yang merupakan bilangan real. M dikali vektor A dot vektor B sama dengan M dikali vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot M dikali vektor B sama dengan vektor A dot vektor B dikali M. Lalu selanjutnya di sini ada 0 dot vektor A, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, jika vektor A dot vektor B sama dengan 0, yang dimana vektor A dan vektor B ini merupakan vektor-vektor yang tak 0, maka berarti vektor A ini tegak lurus dengan vektor B. Lalu selanjutnya, panjang dari vektor A dot vektor B kurang dari atau sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Atau biasa disebut dengan ketersamaan squares. Lalu di sini akan dijelaskan mengenai contoh soal. Misalnya diketahui vektor A sama dengan 5i ditambah 3j min 8k dan vektor B-nya sama dengan 3i ditambah 4j min 2k. Yang diperintahkan yaitu tentukan vektor A dot vektor B. Lalu selanjutnya vektor A dot vektor A ditambah vektor B. Nah, di sini kita jawab dulu untuk poin A. Vektor A dot vektor B sama dengan, nah di sini vektor A dot vektor B. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita kalikan komponen-komponen yang bersesuaiannya, yang berarti 5 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah min 8 dikali min 2. Selanjutnya, kita tinggal hitung 5 kali 3 sama dengan 15 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah min 8 kali min 2 yaitu 16. Selanjutnya dijumlahkan menghasilkan 43. Nah, ini hasilnya berupa skalar. Lalu untuk selanjutnya yaitu vektor A dot vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah di sini ada vektor A dot vektor A ditambah vektor B.
Karena vektor A ditambah vektor B ini berada di dalam kurung, yang berarti untuk perhitungannya kita harus dahulukan. Nah, di sini ada penjumlahan vektor. 5i ditambah 3i sama dengan 8i, 3j ditambah 4j sama dengan 7j, min 8k ditambah min 2k sama dengan min 10k. Nah, diperoleh vektor 8i ditambah 7j dikurangi 10k. Nah, di sini ada vektor A. Selanjutnya kita kalikan titik. Berarti 5 kali 8 ditambah 3 kali 7 ditambah min 8 kali min 10. Nah, selanjutnya tinggal dihitung. 40 ditambah 21 ditambah 80 sama dengan 141. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai besar sudut antara dua vektor. Nah, di sini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, di antara dua vektor ini terdapat sudut, yaitu theta. Nah, di sini jika theta adalah sudut antara dua vektor yang tidak nol, yaitu vektor A dan vektor B, yang dimana theta ini hasilnya itu di antara 0 sampai pi atau 0 derajat sampai 180 derajat. Maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 220 dan vektor B sama dengan 202. Jika sudut antara dua vektor ini, yaitu vektor A dan vektor B, adalah 60 derajat, maka vektor A dot vektor B sama dengan... Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus yang diketahui tadi. Nah, untuk menjawab soal ini berarti yang dibutuhkan yaitu panjang vektor A, panjang vektor B, dan cos theta. Kita cari dulu untuk panjang vektor A-nya. Panjang vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Lalu dihitung sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Lalu untuk panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Lalu selanjutnya kita cari cos theta. Tetanya berapa? Di sini sudah diketahui bahwa sudutnya itu besar sudutnya sama dengan 60 derajat. Yang berarti cos theta sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Nah, maka kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang telah diperoleh tadi ke dalam rumusnya. Diperoleh vektor A dot vektor B sama dengan 2 akar 2 dikali 2 akar 2 dikali setengah sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar sudut antara dua vektor. Di dalam contoh sebelumnya kan besar sudutnya itu sudah diketahui, yaitu 60 derajat. Nah, bagaimana ketika besar sudut itu yang ditanyakannya? Maka untuk mencari besar sudut antara dua vektornya, kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya. Yaitu rumus ini tinggal kita modifikasi sedikit. Nah, sekarang kita balik dulu kedua ruasnya. Karena yang ditanyakan adalah besar sudut, berarti yang dicari adalah theta-nya. Theta ini menyatakan besar sudut antara dua vektor. Yang berarti untuk mencari theta-nya kita bisa bagi kedua ruasnya dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Diperoleh cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 21 min 3 dan vektor B sama dengan min 1, 3 min 2. Hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, untuk mengetahui besar sudut antara dua vektor ini, kita gunakan rumus yang di atas ini. Nah, berarti yang kita butuhkan yaitu vektor A dot vektor B, panjang vektor A, dan panjang vektor B. Kita cari terlebih dahulu perkalian titiknya, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan
21 min 3 dot min 1 3 min 2. 2 kali min 1 ditambah 1 kali 3 ditambah min 3 kali min 2. Nah, kita tinggal hitung. Sama dengan min 2 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 7. Selanjutnya kita memerlukan nilai panjang vektor A. Kita cari panjang vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 14. Lalu selanjutnya panjang vektor B sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 14. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai yang diperoleh tadi ke dalam rumus. Diperoleh cos theta sama dengan 1/2. Untuk mengetahui tetanya berarti cos sudut berapa yang menghasilkan setengah. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa gunakan tabel sudut istimewa. Di sini terlihat bahwa saat tetanya sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah setengah. Berarti diperoleh besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, cara lain untuk menghitung tetanya, kita bisa gunakan kalkulator, yaitu dengan theta sama dengan cos pangkat min 1 setengah sama dengan 60 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dua vektor saling tegak lurus. Kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Untuk mengetahui tetanya itu siku-siku, lancip, atau tumpul, kita bisa mengetahuinya dengan melihat hasil dari perkalian titiknya. Yaitu, ketika tetanya sama dengan 90 derajat atau siku-siku atau tegak lurus, maka vektor A dot vektor B-nya sama dengan 0. Lalu ketika tetanya itu nilainya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat atau lancip, maka vektor A dot vektor B-nya lebih besar daripada 0. Lalu ketika tetanya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat atau tumpul, maka vektor A dot vektor B-nya kurang dari 0. Nah, di sini ada contoh soal jika vektor A sama dengan 3x2 dan vektor B sama dengan 274. Nah, vektor A ini tegak lurus dengan vektor B, maka nilai x-nya adalah, karena di sini tegak lurus berarti tetanya ini 90 derajat. Nah, karena tetanya 90 derajat berarti vektor A dot vektor B-nya ini sama dengan 0. Maka kita bisa mencari nilai x ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, vektor A dot vektor B sama dengan 0. Ini vektor A, vektor B sama dengan 0. Kita kalikan komponen yang bersesuaiannya, yang berarti 3 kali 2 ditambah x kali 7 ditambah 2 kali 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya diperoleh 6 ditambah 7x ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya dioperasikan, diperoleh 14 plus 7x sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 14, diperoleh 7x sama dengan min 14. Lalu x sama dengan min 14 dibagi 7 sama dengan min 2. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkalian silang atau cross product. Nah, perkalian silang antara dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, kita tuliskan sebagai berikut ini. Vektor A cross vektor B. Nah, hasil dari perkalian silang ini yaitu sebuah vektor. Nah, perkalian silang ini memiliki beberapa sifat-sifat, yaitu sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan perkalian silang tadi dengan metode minor kofaktor. Misalkan terdapat vektor A sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k, dan vektor B sama dengan B1i ditambah B2j ditambah B3k. Maka vektor A cross vektor B sama dengan, kita bisa tuliskan seperti ini,
untuk baris pertama yaitu IJK, untuk baris keduanya yaitu A1, A2, dan A3, baris ketiganya yaitu B1, B2, dan B3. Nah, sama dengan untuk mencari nilai I-nya, kita bisa tutup untuk kolom yang I untuk memudahkan, yaitu di sini berarti tinggal A2, A3, B2, B3, I. Lalu dikurang untuk J-nya yaitu A1, A3, B1, B3, J. Lalu selanjutnya ditambah A1, A2, B1, B2, K. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan metode determinan, yang berarti A2 kali B3 dikurangi A3 kali B2I dikurang A1 kali B3 dikurang A3 kali B1J ditambah A1 kali B2 dikurang A2 kali B1K. Seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan vektor A sama dengan 2I dikurangi 3J ditambah 4K, dan vektor B sama dengan J ditambah 2K. Carilah vektor A cross vektor B. Kita jawab, dan kita gunakan rumus yang telah diketahui tadi. A cross B sama dengan IJK, lalu untuk baris 2-nya yaitu 2 min 3, 4. Untuk baris 3-nya berarti, karena di sini tidak ada I, berarti nilainya adalah 0. Lalu untuk J yaitu 1, untuk 2K yaitu B3-nya adalah 2. Lalu selanjutnya kita tinggal operasikan menggunakan metode determinan. Diperoleh min 10I dikurangi 4J ditambah 2K. Nah, hasil dari perkalian silang ini yaitu berupa vektor. Nah, selanjutnya perkalian silang ini bisa diselesaikan dengan metode Sarus. Misalkan terdapat vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Maka, vektor A cross vektor B sama seperti tadi untuk baris pertama, yaitu kita tuliskan IJK, baris keduanya yaitu A1, A2, A3, untuk baris ketiganya yaitu B1, B2, B3. Nah, karena ini adalah metode Sarus, berarti kita membutuhkan bantuan dua kolom pertamanya. Nah, kita bisa tuliskan kembali di sini. Selanjutnya, kita mengalihkan dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sini tandanya adalah positif. Berarti A2 kali B3 kali I ditambah A3 kali B1 kali J ditambah A1 kali B2 kali K. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita kalikan dari bawah ke atas. Jangan lupa tandanya yaitu dikurang. Berarti dari sini dikurang B1 kali A2 kali K dikurang B2 kali A3 kali I dikurang B3 kali A1 kali J. Nah, selanjutnya kita tinggal kelompokkan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Diperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan vektor A sama dengan 2I min 3J ditambah 4K, dan vektor B-nya sama dengan J ditambah 2K. Carilah vektor A cross vektor B. Nah, jawab, vektor A cross vektor B sama seperti tadi, berarti di sini IJK, lalu A1, A2, A3-nya 2 min 3, 4. Untuk baris ketiganya yaitu 0, karena I-nya di sini tidak ada. Nah, J-nya berarti 1, dan untuk 2K, B3-nya yaitu 2. Nah, kita tulis di sini. Kita gunakan bantuannya, kita tuliskan kembali untuk dua kolom pertamanya. Nah, selanjutnya kita kalikan dari atas ke bawah. Berarti min 3 kali 2 kali I, yaitu min 6I, ditambah
4 kali 0 kali J, 0J, ditambah 2 kali 1 kali K. Selanjutnya kita kalikan dari bawah ke atas, yang berarti 0 kali min 3 kali K, 0K, dikurang 1 kali 4 kali I, 4I, dikurang 2 kali 2 kali J, 4J. Selanjutnya kita kelompokkan, min 6I dikurang 4I sama dengan min 10I, 0J dikurang 4J sama dengan min 4J, ditambah 2K. Nah, diperoleh min 10I dikurang 4J ditambah 2K. Hasilnya ini berupa vektor. Nah, di sini apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.